konspirasi pembunuhan seorang raja. Dan yang lebih menarik lagi, ada peringatan keras apa sih yang tersimpan di balik bebatuannya buat siapa aja yang ngejar tahta? Nah, inilah kisah tentang tahta yang terkutuk. Oke, jadi ini dia perjalanan investigasi kita. Pertama, kita bakal lihat warisan berdarah sang raja, terus kita selami misteri Candi Kagenengan yang hilang, setelah itu kita periksa 4 petunjuk yang justru bikin bingung, baru deh kita tarik kesimpulan, dan terakhir kita ambil pelajaran penting dari semua ini. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama, warisan berdarah seorang raja. Ini adalah kisah tentang sebuah tahta yang, benar-benar dibangun di atas pengkhianatan dan pertumpahan darah. Jadi ceritanya gini, semuanya berawal dari ambisi seorang Ken Arok. Dia ini membunuh penguasa lokal, Tunggul Ametung, buat merebut istri sekaligus kekuasaannya. Nah, biar jejaknya bersih, dia kambing hitamkan seorang perwira polos, Kebo Ijo, terus yaudah dihabisi juga. Ken Arok pun sukses mendirikan dinasti baru. Tapi, nah ini dia, bertahun-tahun kemudian karma datang. Anusapati, anak tirinya, yang ternyata anak kandung Tunggul Ametung, datang buat balas dendam. Ken Arok dibunuh. Dan dari situlah kutukan takhta berdarah ini terus dan terus berlanjut. Ironis banget kan, meskipun hidupnya penuh darah, Ken Arok ini justru dihormati sebagai leluhur suci dinasti. Dia didewakan sebagai Shiva dan bahkan dibuatkan sebuah candi yang super megah bernama Candi Kagenengan. Sekarang kita masuk ke misteri utamanya. Pertanyaannya, di mana sih lokasi candi legendaris ini? Dan jangan-jangan ini adalah kasus salah identitas terbesar yang udah berlangsung selama ratusan tahun. Nah, ini dia. Selama ini banyak banget sejarawan yang percaya kalau Candi Kali Cilik di Blitar, Jawa Timur, itu ya Candi Kagendengan yang hilang. Tempat pelistihatan terakhir Ken Arok. Tapi, apa benar begitu? Usut punya usut, teori ini awalnya muncul dari petunjuk yang kelihatannya sepele banget. Jadi di abad ke-19, Thomas Raffles nulis di bukunya History of Java kalau candi ini lokasinya dekat desa namanya Geneng. Nah, nama Geneng ini kan kedengarannya mirip ya sama kegenengan. Gara-gara inilah banyak yang yakin kalau ini lokasi yang sama. Oke, sekarang waktunya kita jadi detektif sejarah. Karena ternyata ada 4 bukti kunci yang justru bikin teori populer tadi jadi goyah banget. Yuk kita bedah satu-satu. Ini dia kasus yang melawan Candi Kali Cilik. Kita akan lihat dari prasasti angka tahun, material bangunannya, simbol kerajaannya, sampai masalah geografisnya. Kita mulai dari bukti yang paling susah dibantah, sebuah tanggal yang terpahat abadi di batu. Petunjuk pertama, ini jelas banget. Terukir di ambang pintu candi. Ada angka tahun 1271 Saka yang kalau di kalender kita itu tahun 1349 Masehi. Tunggu dulu, ini kan lebih dari 100 tahun setelah Ken Arok meninggal. Tanggal ini jelas menempatkan candi ini di zaman Majapahit, bukan Singasari. Lanjut, petunjuk kedua, materialnya. Coba deh perhatikan, semua candi peninggalan raja-raja Singasari yang udah pasti, kayak Candi Kidal atau Candi Jago, itu dibuatnya dari batu andesit. Lah, Candi Kali Cilik ini kok malah didominasi bata merah? Ini kan ciri khas arsitektur zaman Majapahit, beda banget. Petunjuk ketiga ini ibaratnya kayak tanda tangan atau segel kerajaan gitu. Di bagian dalam candi ini ditemukan simbol matahari yang khas banget, namanya Surya Majapahit. Simbol ini tuh lambang resminya kerajaan Majapahit, dan sama sekali nggak pernah ditemukan di candi-candi era Singasari. Wah, ini bukti kuat banget sih yang ngikat candi ini langsung ke Majapahit. Dan petunjuk keempat, ini teka-teki logistik. Di kitab Nagara Kertagama diceritain perjalanan ziarah Raja Hayam Wuruk. Katanya, setelah dari Kagenengan, rombongan langsung jalan ke Candi Kidal. Nah, masalahnya, jarak dari Candi Kali Cilik di Blitar ke Candi Kidal di Malang itu sekitar 100 km loh. Nah, ini dia masalahnya. Catatan kuno itu bilang, Raja tiba di Candi Kidal pagi-pagi sekali. Coba deh kita bayangin, rombongan segede itu, naik gerobak sapi, harus menempuh 100 km cuma dalam satu malam? Masuk akal nggak sih? Secara logistik aja, ini hampir mustahil kan? Jadi, ya, geografinya sama sekalinya cocok kalau kita bilang Candi Kali Cilik itu adalah kejenengan. Jadi, setelah kita lihat semua bukti ini, dari tanggalnya, materialnya, simbolnya, sampai masalah geografisnya, sekarang tiba waktunya kita menarik sebuah vonis. Oke, berdasarkan 4 petunjuk yang kuat tadi, kesimpulannya jadi sangat jelas. Candi Kali Cilik itu bukan Candi Kagenengan, tempat Ken Arok dimakamkan.
Jadi teori lama itu ya ternyata salah. Terus kalau gitu Candi Kali Cilik ini candi apa dong? Bukti-bukti arkeologis sih nunjukin kalau ini candi pemujaan Siwa dari zaman Majapahit. Tapi dibangun buat siapa dan tujuannya apa? Nah, kisah lengkapnya masih jadi misteri yang nunggu buat dipecahkan. Artinya apa? Artinya, lokasi asli makam Ken Arok, si Candi Kagenengan yang katanya megah itu, sampai sekarang masih hilang di telan zaman. Ini membuatnya jadi salah satu misteri terbesar di sejarah Nusantara, dan jujur aja bikin legendanya jadi makin seru. Yuk kita lanjut ke bagian terakhir. Karena di luar semua misteri arkeologis ini, kisah Ken Arok ternyata menyimpan pelajaran yang relevan sampai kapanpun, terutama soal kekuasaan. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita balik lagi ke kisah Ken Arok itu sendiri. Kita para raton yang jadi sumber utama ceritanya, intinya itu ngomongin tentang hukum sebab akibat, alias karma. Ini jadi pengingat kalau ambisi berdarah Ken Arok itu dibalas dengan akhir yang sama-sama tragis. Setiap perbuatan, mau baik atau buruk, pasti ada balasannya. Poin utamanya adalah ini. Ken Arok mungkin udah berusaha mati-matian menghapus jejak kejahatannya. Tapi sejarah dan alam semesta itu punya ingatan yang super panjang. Kekuasaan yang didapat dengan cara licik nggak bakal pernah aman. Kisahnya jadi peringatan abadi bahwa pada akhirnya semua akan ada perhitungannya. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Kalau kita lihat pemimpin dan perebutan kekuasaan zaman sekarang, kita jadi bertanya-tanya, kira-kira kisah ambisi dan konsekuensi modern mana ya yang bakal coba dipecahkan sama sejarawan 700 tahun lagi dari sekarang? Karena, satu hal yang pasti, sejarah selalu mengawasi.